Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu amalan yang dengan itu kita akan mencintai Allah dan tidak ada apapun lagi selain Allah dalam hidup kita. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 222 di ujungnya yaitu Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan sangat mencintai orang-orang yang senang taubat dan senang menjaga diri dari maksiat. Maka kalau Anda tanya amalannya apa? Singkat saja, yaitu rajin istighfar. Rajin istighfar dan menghindarkan diri dari maksiat itu jawaban Quran langsung supaya kita mendapatkan cintanya Allah. Kalau mau latihan istighfar yang enak, yaitu lakukan sebelum subuh 5-10 menit sebelum subuh. Itu ada dijelaskan dalam surat ke-15 ayat 18. Ada orang-orang yang rutin istighfar sebelum subuh tiba. Nama waktunya yaitu sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Latihan istighfar sampai cirinya itu, istighfar bisa refleks keluar di lisan kita dalam setiap keadaan. Nanti tiba-tiba kita mau minum, bisa istighfar. Mau makan, bisa istighfar. Kalau sudah lekat dengan itu, tanpa terasa akan ada penjagaan Allah kepada kita dari perbuatan maksiat. Mata nggak mau ngelihat kecuali ke yang baik. Lisan nggak mau bicara kecuali yang baik. Kaki nggak mau diajak jalan kecuali pada tempat yang baik. Nah, ketika sudah tercipta kondisi itu, tandanya Allah sedang mencintai kita. Karena ciri pertama ketika Allah mencintai seseorang hamba adalah Allah menutup semua dosanya dan menjaga dia dari perbuatan maksiat. Dijelaskan dalam Quran surat ketiga Ali Imran di ayat 31, ketika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah, maka diberikan tandanya bukan pada harta, bukan pada kedudukan. Jadi kalau kalian misalnya semakin kaya, semakin tinggi kedudukan, jangan disimpulkan bahwa itu tanda cintanya Allah. Kalau dalam saat yang sama belum mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat, tanda cinta Allah yang Allah berikan yang pertama pada seorang hamba adalah menghapuskan dosanya dan menjaga hamba itu dari perbuatan maksiat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cintai seorang hamba. Kapan dicintainya itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, ketika Allah mengampuni seluruh dosanya dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Maka lakukanlah istighfar sampai merasakan kenikmatan istighfar itu. Saya berikan rahasia yang ketiga, ya mungkin itu rahasia yang terakhir. Kalau istighfar sudah rajin dan rutin dilakukan dalam diri, maka yang paling dahsyat itu bahkan bisa menghadirkan nikmat Allah sebelum kita menjalani kebutuhannya. Bahasa gampangnya begini, bahkan perkara rezeki pun sebelum kita butuh, Allah sudah siapkan sampai ke titik itu. Makanya dulu banyak orang-orang yang kalau ingin menarik perhatian Allah, dia banyak istighfar atau punya hajat itu atau sesuatu yang bahkan penting, mereka melakukan istighfar. Ada suatu cerita, seorang tukang roti itu rajin istighfar. Pada suatu hari Imam Ahmad itu ingin pergi jalan. Imam Ahmad bin Hambal yang hafal 1 juta hadis jalan jauh. Singkatnya, beliau merasa lelah dan beliau istirahat di masjid. Istirahat tiduran gitu, dan oleh marbot masjid diusir supaya keluar dari sini katanya. Padahal itu dia imam besar. Karena belum tahu ini siapa imam besar, diusir keluar, istirahatlah di luar masjid di pelataran. Sampai di luar pun diusir juga kalau Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, saya istirahat sebentar. Enggak, Anda keluar. Imam Ahmad pun keluar, begitu keluar dari masjid, lalu kemudian lewatlah tukang roti yang tadi itu. Dia sedang membuat adonan karena melihat seseorang itu sedang lelah capek, dipanggil lah. Ya Syekh, kesini istirahat katanya. Ya lalu ketika istirahat, Imam Ahmad melihat setiap dia bikin adonan, dia istighfar, dan dia istighfar. Ditanyalah kemudian oleh Imam Ahmad, ma faidatu istighfarika laka? Apa manfaat istighfar ini kepada pekerjaanmu?
karena saya lihat setiap kamu bikin adonan, kamu beristighfar. Selesai istighfar, bikin lagi, istighfar lagi. Imam Ahmad bukannya tidak tahu manfaat, tapi ingin memastikan apakah keberkahan istighfar itu hadir pada tukang roti tersebut atau tidak. Maka apa jawabannya? Ini kisah nyata demi Allah. Tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman satu yang belum terkabul sampai saat ini. Imam Ahmad tuh menanyakan apa itu, dan dia pun menjawab, saya bermohon kepada Allah dengan istighfar. Ya Allah, mohon pertemukan saya dengan Ahmad bin Hambal sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat. Maka kata Imam Ahmad, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Jadi karena istighfar ini saya diperjalankan, saya dikeluarkan dari rumah Allah di masjid, bahkan saya dikeluarkan dari halaman masjid hanya karena istighfar Anda untuk bertemu dengan saya. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.